Bismillahirrahmanirrahim. Pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Oleh U.S. Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, insya Allah pemilu yang akan datang akan berlangsung sebagai pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Bila mana semua pihak, khususnya KPU dan Bawaslu, bersikap jujur dan adil. Semoga pemilu nanti menjadi pemilu yang terbersih sepanjang sejarah bangsa. Lebih bagus atau paling tidak sama dengan pemilu yang bersih 1955. Pemilu pertama di tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita bersama memperhatikan firman Allah tadi. Demi masa semua manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan saling mengingatkan atau berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat kepada kesabaran. Dan demikian, ya, jadi kita tidak menjadi orang yang merugi. Ya. Jadi sebagai habaib, ulama, asatid, rohaniawan, itu mempunyai tugas yang berat, ya, untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Ya. Jadi tidak boleh tinggal diam, tidak boleh menjadi orang yang merugi. Ya. Jadi mengingatkan. Oleh karena itu, ya, mari, ya, para ulama, ya, asatid, habaib dan lain sebagainya, di dalam khutbah Jumat, di dalam memberikan tausiah, ya, dalam suasana menjelang pemilu ini, mari aktif, ya, mengingatkan bangsa kita ini agar pemilu bisa berjalan dengan jujur dan adil. Ya. Maka harus dilaksanakan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dalam menghadapi pemilu ini kita meningkatkan iman dan takwa kita,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan berpedoman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, mari semua ketua-ketua umum partai politik, ya, peserta pemilu, kemudian para negarawan, tokoh-tokoh petinggi-petinggi bangsa, so, presiden dan stafnya, ya, sama-sama bekerja keras dan cerdas untuk menampilkan pemilu yang bersih, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Nah, untuk itu, mari dijelaskan kepada rakyat Indonesia seluruhnya agar bahwa jual beli suara di dalam pemilu haram hukumnya. Itu adalah perbuatan dosa dan perbuatan nista yang mengkhianati bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Jadi diingatkan semuanya. Dan kemudian ya, para pemimpin partai itu tidak berusaha membeli suara, tapi main dengan jujur, ya, terampil, ya, untuk memenangkan pemilu. Nah, ulama-ulama ini, asatid, para rohaniawan itu berbuat banyak mengingatkan, ya, ya, terutama KPU dan Bawaslu agar berbuat jujur dan adil, agar menjadi manusia-manusia yang bertanggung jawab, yang tidak mentransfer suara, ya, untuk dapat ceperan-ceperan, ya, karena itu perbuatan dosa dan membahayakan bangsa dan negara, membuat negara ini runtuh. Jadi sekarang kita sudah melihat bahwa para negarawan, ya, para petinggi-petinggi negara yang sadar, ya, para patriot-patriot bangsa, Hizbullah, pasukan Allah, itu berusaha, ya, agar menyelamatkan bangsa dan negara ini dengan jalan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Ya. Mari kita melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Jadi untuk itu kita memerlukan pemilu yang bersih, ya, yang diingatkan oleh para rohaniawan bahwa wajib memilih paslon terbaik, wajib memilih calon presiden utamanya yang terbaik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan punya track record yang bagus, ya, jejak digital, ya, digital record yang bagus selama ini, ya, sehingga pantas untuk memimpin bangsa ini dan terampil untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa dan negara yang aman, sentosa, sejahtera, adil, dan makmur. Ya. Nah, kemudian wajib kita memilih caleg-caleg terbaik, ya. Dan ini karena rakyat kita ini masih sangat awam dan sudah terkontaminasi dengan politik uang, ya, sudah terkontaminasi dengan jual beli suara di setiap pemilu, ya. Oleh karena itu diingatkan oleh para ulama, ya, dan kita memberitahukan mereka, ya, mana pasangan calon yang terbaik, mana caleg-caleg terbaik di daerah-daerah kita masing-masing.
di provinsi-provinsi kita, ya, di tempat di jamaah-jamaah masjid kita, mengatakan, perlu kita sampaikan ini orangnya yang terbaik, ya, ya. Itu wajib dilakukan oleh cerdik pandai, ya, para intelektual, ya, untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Kalau sudah itu nanti terpilih yang terbaik, ya, jadi Presiden Republik Indonesia terbaik, ya, wakil presiden terbaik. Kemudian mereka memimpin bangsanya, kemudian wakil-wakil rakyatnya benar-benar adalah orang-orang yang bertanggung jawab, yang mengemban amanat penderitaan rakyat. Ya. Jadi kalau kita misalnya melihat, ya, sebagai ulama, sebagai habaib, sebagai rohaniawan, ya, kita melihat bahwa caleg-caleg terbaik di daerah kita, ya, itu misalnya dari PKS yang terbaik, maka kita anjurkan masyarakat kita, rakyat kita, para pemilih memilih wakil-wakilnya dari PKS, mencoblos PKS. Kalau misalnya di daerah kita itu yang kelihatan terbaik adalah dari PKB, ya begitu, kita suruh memilih PKB. Kalau misalnya di sana terlihat terbaik adalah Nasdem, kenapa tidak? Ya, kita anjurkan. Ya. Jadi pada dasarnya, ya, kita anjurkan memilih caleg-caleg yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasangan-pasangan calon yang secara zahir kita lihat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita anjurkan untuk dipilih. Maka kalau itu terjadi, ya, maka caleg-caleg yang hebat, maka insya Allah mereka akan bersidang dan mengembalikan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, ya, di mana MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara dan presiden sebagai penguasa tertinggi di bawah majelis menurut Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya. Dari sini nanti negara ini akan menjadi baik. Ya. Kemudian perjalanan berikutnya kita bisa pastikan akan sedikit demi sedikit bertambah keadilan dan kemakmuran rakyat. Rakyat akan hidup aman sentosa, bahagia, sejahtera, adil dan makmur. Ya. Kemudian para pemimpin-pemimpinnya benar-benar adalah Pancasilais sejati. Ya. Pancasilais yang mempedomani Pancasila yang utuh, 5 sila yang ada itu. Nah, maka dengan demikian nanti itu benar-benar kemakmuran rakyat akan terjadi kalau benar-benar nanti dilaksanakan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, dengan demikian pasti pendidikan gratis, kesehatan gratis, ya, kemudian segala sesuatu hidup itu mudah, pekerjaan menjadi mudah, mendapatkan pekerjaan. Rakyat ini tidak sampai rakyat kita dari negara yang besar semacam ini, rakyatnya mencari makan di negeri orang.
bekerja apalagi sebagai babu, sebagai pembantu-pembantu di negeri orang sangat memalukan. Ya. Kalau ini negara besar, mestinya ya orang lain dari negara lain datang ke sini untuk bekerja. Jadi mari kita majukan, jadi pendidikan segala macam itu dibantu oleh negara, tidak repot. Karena 20% misalnya dari tambang-tambang kita itu digunakan betul-betul untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, sehingga bahan bakar murah. Ya, dijual murah, benar-benar disubsidi rakyatnya. Ya, dijual di dalam negeri dengan harga yang semurah-murahnya, jauh di bawah ongkos produksi. Itulah namanya subsidi untuk meringankan rakyat kita. Nah, kemudian hasil jual yang di luar negeri itu keuntungannya ditebarkan, dibagi kepada rakyat. Sehingga rakyat kita itu semuanya punya rumah. Ya ini, tanah-tanah negara, hutan-hutan kita tidak diberikan kepada orang per orang. Ya, apalagi asing. Tidak diberikan kepada orang per orang hak pengelolaan hutan. 1.000 hektar, 5.000 hektar, 100.000 hektar. Tidak. Ya. Tetapi diberikan hak-hak semacam itu kepada rakyat yang berada di sekitarnya untuk mengelola. Kemudian tambang-tambang kita itu, jangan misalnya orang-orang yang berada di sekitar tambang itu mencari emas, perak, tembaga dan lain sebagainya, nikel, sebagainya. Itu kemudian penambang-penambang liar. Kemudian negara mengundang orang luar, ya, orang-orang asing untuk mengeruk tambang-tambang kita itu, yang kita cuma terima berapa persen saja royalti. Itu kan tidak benar. Ya. Jadi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan dalam pemilu nanti kita mendapatkan Presiden Republik Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Ya. Kemudian cerdas, terampil, memimpin bangsa ini, mengelola negara kita ini menjadi negara yang sesuai dengan alamnya. Indonesia yang kaya raya, rakyatnya pun kaya raya. Jangan sampai Indonesia yang kaya raya, rakyatnya menjadi miskin raya karena salah pengelolaan, karena dicuri hasil-hasilnya oleh pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab, yang rakus akan harta dan kekuasaan. Mari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah agar pemilu ini, karuniailah bangsa Indonesia ini dengan keamanan, kesentosaan dan kebahagiaan, masyarakat sejahtera, adil dan makmur dalam naungan ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah agar terpilih caleg-caleg terbaik, ya Allah, yang benar-benar menjadi wakil-wakil rakyat, yang mengemban amanat penderitaan rakyat, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, sejahtera, adil dan makmur dalam naungan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan bahasa yang lugas kami menginginkan, ya Allah, karunialah Indonesia ini menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertora harjo, aman sentosa, bahagia, adil dan makmur, baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya qadir ya samad. Ya hayyu ya qayyum. Ya ilahana ilaha kulli syai'in. Ilahan wahidan. La ilaha illa anta. Onward no retreat. Hizbullah. Hayya alal falah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.